Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Khususan la ruh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar al-Syekh Abu Bakar bin Salim an Allah taqashahum wa rahmah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شر الناس المضيق على أهله. Rawahu Tabrani. Sejelek-jelek manusia orang yang mempersempit terhadap keluarganya, orang yang mempersulit terhadap istrinya. Paling jahatnya orang itu adalah orang yang paling gak rahmat sama istrinya sendiri. Yang paling jahat terhadap istrinya. Istri ditekan terus. Istri disulit terus urusannya. Ini orang yang paling jahat. Ini mantuknya. Mafhumnya, khairun nas, sebaik-baik orang adalah yang paling baik sikapnya terhadap istri. Karena itu Nabi SAW dalam hadits lain bersabda, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarga, sama istri. Dan aku, Nabi Muhammad, adalah laki-laki yang terbaik terhadap istri. Karena itu enggak benar kalau ada orang itu memperketat, menekan terus terhadap istri, enggak benar. Itu tegas namanya, bukan tegas. Itu zalim namanya. Istri kamu itu yang paling perhatian dengan kamu. Istri kamu itu adalah yang memasakkan untuk kamu, padahal dia bukan babu. Istri kamu itu yang membersihkan rumah kamu, padahal dia bukan pembantu. Istri kamu itu adalah yang siap melayani kamu, padahal dia bukan pelacur seks. Istri kamu tadi itu adalah yang merawat anak-anak kamu, padahal bukan baby sister.
Karena itu enggak benar kalau ada orang tadi itu mempersulit urusan istrinya yang banyak memaafkan kekurangan, kesalahan daripada istri. Itu laki-laki yang bijaksana. Itu laki-laki yang baik. Itu adalah laki-laki yang berakhlakul karimah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisaa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim." Tidaklah menghargai wanita kecuali laki-laki yang terhormat. Tidaklah menghinakan wanita kecuali laki-laki yang biadab. Laki-laki yang terhormat itu yang dia menghargai istrinya. Laki-laki yang biadab itu adalah laki-laki yang selalu menghina istrinya. Tapi ini bukan berarti manjakan istri kamu sekalipun dalam maksiat kepada Tuhan kamu. Enggak benar. Bahagiakan istri kamu sekalipun dalam perbuatan dosa. Enggak benar. Dalam arti dalam koridor agama, dalam jalur ajaran Islam. Menyenangkan istri itu termasuk bagian pahala, bagian perbuatan taat kepada Allah Subhanahu. Ojo karena biar istri saya tadi itu adalah orang yang nurut, enggak cinta dunia, istiqomah mendol. Yo kecing bojomu. Biar istri saya tadi itu tidak suka sama dunia, belikan baju satu yang terjelek lagi. Enggak ada masalah buat nyenangkan istri sekalipun dibelikan permata atau emas atau sutra, karena itu halal terhadap mereka. Kecuali sifatnya adalah untuk mendidik anak-anak kamu supaya putri-putri kamu tidak duniawi, boleh enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sehingga dia nanti kalau berkeluarga tidak banyak menuntut suaminya untuk hal-hal yang mahal. Karena belum tentu suaminya itu adalah orang yang mampu untuk memberikannya. Enggak ada masalah kalau begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan di dalam keluarganya? Ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, perbuatan Nabi di dalam rumahnya apa sih? Kalau perbuatan beliau ada di masjid, para sahabat banyak menyaksikan. Perbuatan beliau ada di lapangan, kalau mimpin perang, kalau ada di luar, para sahabat banyak melihat. Tapi kalau di dalam rumah, mereka enggak tahu. Tanya sama Siti Aisyah, istrinya Nabi. Nabi itu di dalam rumah apa yang ia lakukan? Apakah mentang-mentang asal perintah sama istri? Ambilkan itu, ambilkan ini. Lakukan itu, lakukan ini. Asal perintah dan harus dilakukan seperti komandan kepada bawahan.
Siti Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahli, Nabi di dalam rumah tangganya itu kalau di dalam rumah membantu pekerjaan istrinya. Gambarannya sekarang kadang-kadang Nabi ngerewangi nyapu, membantu misalnya kora-kora, membantu pekerjaan istri. Jangan istri dikasih beban terlalu berat. Yang nyapu istri, yang kora-kora istri, yang cuci-cuci istri, yang ngepel istri, yang masak istri. Masih istri disuruh mikul. Kemudian si suami nuntut istri harus bodinya seperti gitar Spanyol. Nah, kalau pekerjaan begitu berat, mana mungkin istri akan punya bentuk tubuh yang baik. Jadinya istrinya dempal-dempal. Orang suruh kerja terus, suruh bagus, ya enggak mungkin. Karena itu sejelek-jelek manusia, kalau dia tadi itu memperketat, mempersulit urusan istri, itu paling jahatnya orang. Kadang-kadang tersinggungannya luar biasa. Udah banyak dibantu, habis dah istri. Salah sedikit udah dijelek-jelekkan. Yang wajahnya dibilang jelek, yang baunya dibilang busuk, habis dicaci. Padahal kadang-kadang setelah itu dicium. Wala tugabbih al-wajha. Jangan kamu memperjelek, jangan kamu mengolok-ngolok wajah istri kamu. Kaca kamu, emangnya kamu ganteng? Emangnya kamu tampan? Gak benar. Kalau sudah itu takdirnya istri kamu, hargai dia. Masya Allah, Islam indah. Oh, dengarkan wanita-wanita, Islam itu benar-benar menghargai Anda semuanya. Anda ini diperlakukan bagaikan seperti ratu, wahai wanita. Diperlakukan seperti ratu. Bagaimana perempuan harus dipenuhi nafkahnya oleh suami. Suami harus bekerja. Bagaimana perempuan harus dikawal oleh suami, kalau enggak mahramnya. Ratu kan begitu, enggak. Nuntut. Minta keluar sendiri, enggak pakai dikawal. Masa ratu keluyuran sendiri? Lain kalau agama Hindu. Laki adalah raja, enggak perlu dituntut bekerja. Yang kerja perempuan-perempuan. Kalau Islam tidak, perempuan tinggal di rumah. Yang bekerja laki-laki yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri. Hebat Islam. Hebat itu ajaran Islam. Alhamdulillah. Syukur Bu, jadi orang Islam syukur. Cuma kadang-kadang orang Islamnya aja gak sadar, nuntut. Wah, ini termasuk tekanan terhadap perempuan, gak boleh bekerja. Bukan gak boleh, bekerja yang layak, wahai perempuan. Oh, perempuan dia tadi itu enak masaknya, pantes. Oh, perempuan itu bagus burdilannya, baik. Oh, ahli dalam menjahit, hebat. Perempuan, waduh, enak, pinter kalau nyetir truk. Loh.
apa-apaan. Nggak pantas. Akhirnya muncullah wanita-wanita yang kurang menghargai dirinya sendiri karena tidak menghargai ajaran Masa perempuan jadi kuli-kuli ngangkat beras? Akhirnya bukan berarti lehernya semakin indah, ndek-ndek kabeh. Lehernya lemu-lemu kabeh lehernya. Kenapa? Kakean ngangkat. Pekerjaan yang kasar akhirnya kulitnya seperti rempelas. Anda sendiri yang merusak tatanan Islam. Akhirnya kamu tidak menjadi wanita-wanita idaman. Coba kalau menurut Islam, Masya Allah, nikmat jadinya. Nih, untuk memperjelas, seorang suami itu harus yang pandai bersikap baik terhadap istri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang sangat hebat, keras, tegas. Enggak ada yang berani macam-macam dengan Sayyidina Umar. Sampai Nabi menggambarkan, inna syaitana la yafrugu amin tihli Umar. Setan itu pindah kalau kelihatan bayangannya Sayyidina Umar. Ma salaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan ghairah. Tidak ada Sayyidina Umar melalui satu jalan kecuali setan pilih jalan yang lainnya. Enggak kepingin papasan dah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar kalau sudah kelihatan enggak beres maksiat langsung ditangani. Setan gagal terus. Ngajak orang untuk melakukan perjudian misalnya, ada bayangan Sayyidina Umar, semburat semuanya. Ngajak orang untuk misalnya melakukan kemaksiatan, ada Sayyidina Umar, gagal semuanya. Kenapa? Langsung ditangani dengan tungketnya. Enggak ada yang macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat didatangi satu tamu. Tamu ini punya masalah sama istri. Istrinya adalah al-cerewetu wal ngomelanu. Mbuh bojone wong sungi iki. Datang ke Sayyidina Umar untuk musyawarah gimana caranya mengatasi istri yang cerewet ini. Apa ditampeki? Apa ditempilingi? Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar menyambut, ahlan wa sahlan, selamat datang. Masuk ke dalam, mungkin ingin mengambil suguhan, jamuan untuk tamu. Di dalam istrinya ngomel sama Sayyidina Umar. Si tamu dengar, loh kok senasib? Kita datang untuk masalah gimana ngatasi istri yang ngomel, lah kok istrinya Sayyidina Umar lebih ngomel. Kata tamu, salah alamat kalau begitu. Keluar si tamu. Keluar si tamu. Kemudian Sayyidina Umar keluar dalam rumah, lihat tamu udah enggak ada. Loh. Udah di luar si tamu. Panggil, Pak, kemari. Kemari. Kamu masuk dengan izin, keluar enggak pakai izin. Apa-apaan? Kata si tamu, salah alamat Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Kami datang kepada Anda untuk mengatasi istri yang ngomel. Lah kok istri Anda super ngomel?
Kata Sayyidina Umar, kamu gak heran Umar yang ada di pasar model begitu sikapnya, di jalan model segitu sikapnya, kok enggak di rumah seperti di pasar, di jalan ngatasi istrinya, kok enggak seperti ngatasi orang di luar? Iya juga, kenapa? Duduk. Sayyidina Umar tanya, ini rumah siapa? Rumah Anda, Sayyidina Umar. Yang bersihkan rumah siapa? Istrinya Umar. Kalau Umar keluar, yang jaga rumah siapa? Istrinya Umar. Rumahnya siapa? Rumahnya Umar. Kan enak jadi Umar, kata dia. Yang dipakai ini bajunya siapa? Bajunya Umar. Kalau kotor yang mencuci, istrinya Umar. Yang menyetrika, istrinya Umar. Kalau bersih yang pakai siapa? Umar. Enak gak jadi Umar, kata dia. Yang masak di dapur siapa? Istrinya Umar. Yang nata makan siapa? Istrinya Umar. Yang makan Umar. Yang membersihkan piringnya siapa? Istrinya Umar. Enak gak jadi Umar, kata dia. Kalau Umar lagi birahi, istrinya Umar yang melayani. Keluar anak kecil. Anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Yang hamil siapa? Istrinya Umar. Yang melahirkan siapa? Istrinya Umar. Yang menyusui dan merawat siapa? Istrinya Umar. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Enak. Umar punya anak gak pakai hamil, gak pakai melahirkan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan istrinya Umar yang dilakukan untuk Umar dan sabar. Masa Umar gak sabar diomeli beberapa menit atau beberapa jam oleh istrinya? Masya Allah. Sing sabar Pak ya. Anggap kaset rusak. Tapi ibu-ibu, ini cerita bukan berarti untuk mari kita tingkatkan pengomelan kita terhadap suami. Tuh. Ini hanya menasehati laki-laki itu jangan kasar sama istri, jangan jahat sama istri, harus menghargai istri. Itu maksudnya, bukan nanti kamu tingkatkan ancene iku. Ojo. Tidak benar. Sebaik-baik ibadah seorang perempuan itu adalah sikapnya yang terbaik terhadap suami, husnul taba'ul. Jihad fisabilillah bagus, tapi perempuan jangan jihad dah. Yang sikapnya terbaik terhadap suami, itu yang paling bagus. Nih, dengarkan ibu-ibu baik-baik sabdanya Rasulullah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabiha sya'at. Kalau seorang perempuan itu sholatnya pas-pasan, hanya 5 waktu yang wajib, nggak pakai sholat sunnah. Dan jika puasanya perempuan pas-pasan, hanya puasa Ramadan aja, nggak pakai puasa sunnah. Tapi dia menjaga kehormatannya, nggak sampai selingkuh, nggak sampai zina, nggak sampai dia lesbian. Dan dia selalu taat terhadap suami, patuh terhadap suami, melayani suami dengan yang terbaik. Nanti di hari kiamat, dakhalatil jannah min ayyi abwabiha sya'at. Dia masuk surga daripada semua pintu surga yang ia kehendaki. Pintu surga ada 8. Ada yang disebut babus sholat, pintu sholat.
itu untuk orang yang ahli sholat. Ada yang disebut babur royan, itu adalah pintu khusus untuk orang yang ahli puasa. Ada yang disebut babus sodagoh, itu adalah pintu khusus untuk orang yang ahli sedekah. Ada yang disebut babul jihad, itu untuk orang yang jihad dan yang mati syahid. Ada yang disebut babul kadhiminal ghaidh, itu untuk orang-orang yang sabar, yang bisa menekan nafsu dan amarah. Ada yang disebut babur ridha. Alhasil pintu surga ada 8 dibuka bagi wanita yang sholatnya pas-pasan, puasanya puas-pasan, tapi bagus pelayanannya terhadap suami. Dibuka, dia dianggap perempuan yang ahli sholat, walaupun sholatnya cuma 5 waktu. Silakan masuk surga lewat babus sholat. Dia dianggap ahli puasa, sekalipun puasanya pas-pasan hanya Ramadan. Kenapa? Karena dia berkat bagus sikapnya terhadap suami. Dia dianggap orang yang mati fisabilillah, masuk babul jihad, boleh. Dianggap perempuan yang ahli sedekah. Alhasil, dengan bersikap baik terhadap suami, maka perempuan tadi itu mendapatkan derajat keseluruhannya, nikmat jadinya. Mengrenguduk ngarapi bojo, minta masuk surga. Allah, kurang ajar terhadap suami, minta menjadi orang yang jihad fisabilillah. Saya urusannya dakwah ilallah, tapi kurang ajar sama suami, percuma. Percuma. Saya adalah urusannya untuk umat, enggak dilayani suami, percuma. Percuma. Dengarkan baik-baik, Ibu. Kalau ada wanita itu puasa sunnah, suami tidak setuju, wajib dibatalkan puasanya. Wajib dibatalkan suaminya. Enggak boleh, haram hukumnya meneruskan puasa sunnahnya. Suami harus didahulukan, begitu. Kalau sudah suaminya tadi itu baik sikapnya terhadap istri, menjadi laki-laki yang terbaik. Kalau perempuannya tadi itu bersikap terbaik terhadap suaminya, menjadi perempuan yang terbaik. Terjadi dalam satu keluarga, harmonis jadinya, nikmat jadinya, Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca ayat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi wanita itu ada yang harus disikapi yang baik oleh laki-laki, sebagaimana ada kewajiban sikap yang baik dari wanita kepada laki-laki. Punya hak masing-masing. Kata Abdullah bin Abbas, inni uhibbu an atazayyana li imra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku itu senang berpaes dan berparas untuk istriku, sebagaimana senangnya aku istriku berpaes dan berparas untukku. Saya mau tanya kepada yang laki-laki, senang enggak kalau ngelihat istrinya cantik? Senang pakaiannya bagus, senang baunya wangi, senang mukanya berseri-seri, senang bahasanya indah, senang. Perempuan juga begitu. Pingin kelihatan suaminya tampan, bodoh aja. Suaminya baunya
bagus, wangi, sama. Pingin melihat suaminya tadi itu rapi, sama. Jangan istri suruh pakai minyak wangi tapi kamu suami bau kerbo. Enggak sebanding. Istri suruh paes supaya kelihatan cantik tapi si suami kayak serbet. Enggak benar. Kata Ibn Abbas, aku ini senang berpaes untuk istriku sebagaimana istriku berpaes untuk aku. Bodoh. Nah, karena itu kita harus sebanding dengan istrinya kita. Bu, kalau Anda berpaes untuk suami, ibadah. Kalau Anda kelihatan tampil untuk suami dengan cantik, itu ibadah. Bukan untuk orang lain. Beli lipstik, beli make up, kalau keluar dipakai. Pakaian bagus-bagus, kalau keluar dipakai. Kalau mau ke toko baru dipakai. Kalau mau PKK baru dipakai. Kalau reuni, resepsi baru dipakai. Orang lain yang menikmati kecantikan kamu. Orang lain yang menikmati daripada wangi-wanginya kamu. Ada di rumah lungset kabeh kon. Enggak pernah pakai pakaian yang bagus, enggak pernah paes, enggak pernah pakai minyak wangi. Enggak benar. Enggak benar, karena itu jangan dibiasakan banyak keluar, Bu. Jangan dibiasakan nanti keluar paesnya menor. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan tinggal ada di rumah kamu. Kamu enggak wajib sholat Jumat. Kamu juga tidak dibebankan untuk menghantarkan jenazah. Kamu juga harus dipenuhi nafkah oleh suami kamu. Tinggal di rumah, jangan sering keluar. Dan kalaupun keluar, jangan berpaes seperti layaknya perempuan zaman jahiliyah. Mereka berpaes karena ingin jadi penghibur lelaki. Mereka keluar dengan membuka aurat karena ingin menarik perhatian lelaki. Jangan kamu keluar dari rumah dengan berpaes menampilkan aurat sebagaimana wanita-wanita jahiliyah. Perempuan yang model begitu bukan nurut ajaran Islam tapi mengikuti kebudayaan jahiliyah. Sinurut tambi Islam cik ni kena. Ikuti ajaran Islam biar benar. Jangan ngikuti yang baru-baru ini sampai difitnah sama orang kafir. Ya apa Islam itu tidak menghargai perempuan, ditekan-tekan. Siapa bilang? Islam itu justru menghargai perempuan, goblok. Terus wanita yang buka aurat yang dibayar ada di televisi untuk propaganda sampo, untuk propaganda sabun, bahkan na'udzubillah untuk propaganda kondom. Itu yang beruya. Anda telah melecehkan wanita, bodoh. Islam justru menyanjung tinggi harga dan martabat wanita. Gak pantas. Masa kepingin sepeda motornya laku, mereknya dikenal, wanita-wanita cantik dipampang dengan membuka auratnya, dikeluarkan tubuhnya, bodi tubuhnya semuanya. Apa hubungannya sepeda motor ambil wong wedok itu? Masa hanya sekedar untuk sikat gigi wanita-wanita cantik ditampilkan? La, tidak, Islam tidak setuju dengan itu. Wanita tidak boleh diperjualkan murah seperti itu. Wanita harus mahal, lebih dihargai daripada berlian yang sangat mahal. Apa yang ngono diwara bagus?
Coba Anda lihat. Mana harga diri seorang wanita kalau dia jaga pom bensin jan loro bengi? Islam menghargai itu. Hanya dibayar sekian juta tadi itu. Sampai jam 2 malam keluar. Mari ngono delok ndak supir truk wong wedok kabeh. Supir bis wong wedok enggak pantes, enggak layak. Karena itu didik anakmu sing bener, biar tahu Islam betulan. Biar tahu Islam betulan. Apalagi nanti aturannya ndak oleh gawe kudung. Dibayar murah, wong wedok ini diperlakukan begitu, dikasih pekerjaan karena bayarannya lebih murah atau wong lanang. Pabrik-pabrik sekarang wanita-wanita yang banyak jadi pekerja. Kenapa? Bayarannya murah. Jarang sing protes. Bayarannya murah-murah. Kita sangat prihatin ya. Dengan keadaan begini sangat prihatin. Seharusnya pemerintah tahu harganya bagaimana seorang wanita biar tidak dipermainkan begini. Hari wanita, bagus. Hari wanita nyanyi ini dihitung. Hari wanita pakaian-pakaian yang ketat yang di nomor satukan. Hari wanita adalah wanita yang menutup aurat. Hari wanita adalah wanita yang taat kepada suami. Mangkano cerita maca Quran, ono ceritane Siti Maryam, ada ceritanya Siti Asia. Bacalah hadis, ada ceritanya Siti Khadijah, ada ceritanya Siti Fatimah, ada ceritanya Siti Aisyah. Baca itu semuanya. Saya bawakan satu cerita yang menarik, yaitu cerita Abu Darda atau Abu Qatadah. Ini seorang lelaki ini waktu itu dia keluar untuk urusan agama. Dia punya satu anak yang sangat ia cintai lagi sakit. Lagi sakit. Abu Qatadah insyaallah. Kemudian berangkat si suami tadi itu, anaknya akhirnya mati. Si istri ngomong sama si yang ada di keluarga, jangan dikasih tahu ya suami kalau datang, kasihan. Biar saya yang ngasih tahu sendiri. Diselimuti itu anaknya seperti orang tidur. Mati udah nih. Si suami datang dari luar, datang langsung ditanya, gimana anak kita? Alhamdulillah sekarang dia paling enak tidurnya, paling nyaman istirahatnya. Dilihat, oh bagus, sudah sembuh, sudah hilang semua penyakitnya, kata dia. Disediakan makan. Makan si suami. Cerita itu, ngakak. Wah, enggak tahu dia. Kemudian si istri juga dia berpaes dengan yang tercantik saat itu. Kamarnya diatur bagus sampai terjadi hubungan suami istri. Setelah tenang semuanya, mungkin suaminya tadi itu kesel dipijat sama istrinya. Setelah beres semuanya, si istri berkata, Mas, kalau ada orang dititipi barang, kemudian satu saat siang pemilik barang minta dikembalikan titipannya, orang yang dititipi nggak setuju. Kira-kira gimana? Ya goblok, kata dia. Bukan barang dia, ya harus diserahkan sih. Kalau dia sakit hatinya gimana? Ada apa sakit hati?
Itu haknya orang itu, nggak boleh. Dia harus menyerahkan kepada pemilik barang itu dengan senang hati. Oh begitu Mas ya. Ya anggap anak kita ini titipannya Allah, sekarang udah diambil sama pemiliknya. Maksud kamu apa? Anak kita udah kembali kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nangis dong. Ngawur dia sampai melayani saya, padahal anak saya meninggal nggak dikasih tahu. Darahnya tinggi. Karena itu belajar supaya gimana caranya bisa mengambil hati suami. Itu ibadah yang utama setelah melaksanakan kewajiban ibu. Mudah-mudahan insyaallah suami kita menjadi suami idaman daripada para istri. Istri-istri kita menjadi idaman daripada suami. Dan mudah-mudahan insyaallah kehidupannya akan sejahtera sentosa. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Untuk diumumkan nanti sore setelah asar Hall Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng Bangil, di makam Sangeng Bangil. Untuk yang meninggal dunia banyak ada di sini. Yang sakit juga demikian, yang punya hajat, yang ujian. Semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima semua amal kebaikannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Allah Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.